Shalom, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 3. Akan mereview salah satu buku dari teori sosiologi modern dengan judul buku Fungsi Konflik Sosial. Kita akan masuk dalam bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada pertemuan tahun ke-26 Amerika Society pada tahun 1930, konflik sosial kembali menjadi topik utama diskusi. Saat itu, Howard Odum menyatakan dalam pidato kepresidenannya, mengutip sosiologi lain, konflik sosial secara sosiologi adalah bidang yang belum dijelajahi. Sosiologi konflik belum ditulis, tetapi sidang itu sendiri tidak hanya mengisi cara itu, dan sidang itu memberikan kesan tersendiri. Studi tentang konflik sosial tidak lagi dianggap sebagai perhatian utama oleh para anggota serikat. Sosiologi Amerika dalam beberapa tahun terakhir telah puas meninggalkan studi ilmiah tentang konflik, di mana Simmel meninggalkannya, bahkan memeriksa sepintas karya sosiolog Amerika. Konflik lain keperhatian di bidang penyelidikan sosiologi seperti konsensus, orientasi nilai bersama, dan sejenisnya. Tampaknya generasi pertama sosiolog Amerika dilihat sendiri sebagai reformis dan mengarah diri pada audiens reformis. Citra diri publik dan menarik perhatian pada situasi konflik dan menjelaskan perhatian para sosiolog terhadap mereka lebih jauh dari sekedar dipandang sebagai fenomena negatif konflik sosial, dan menyerahkan fungsi-fungsi yang jelas positif. Secara khusus, konflik memberikan para sosiolog ini kategori penjelas utama dan analisis perubahan sosial dan kemajuan. Etika reformis begitu menyalurkan minat generasi para sosiolog Amerika. Bab yang kedua, batas konflik dan kelompok. Simmel bergeser antara penelitian sosiologi dan psikologi seperti ketika ia beralih dari diskusi otonomi pribadi ke otonomi kelompok, sehingga mengaburkan fakta bahwa meskipun keberadaan ini sistem sosial mungkin sebagai homolog, meskipun saling menembus, mereka saling berhubungan psikologi, genetik, dan psikoanalisis. Telah mengumpulkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa konflik adalah agen yang paling penting untuk membentuk identitas ego penurut otonomi. Namun masalah ini tidak akan menjadi penanganan utama dalam perilaku individu kelompok dan alasan perasaan permusuhan dan penolakan. Perilaku individu yang hanya identik memiliki tempat analisis sistem yang secara struktur. Berada ini sosiologi proposisi, kami mencatat Simmel berurusan dengan dua fenomena yang terkait yang berbeda. Dia berpendapat pertama bahwa konflik menetapkan batas-batas antara kelompok dan sistem sosial. Yang kedua mengatakan bahwa penolakan timbal balik memelihara sistem sosial total, menciptakan keseimbangan antara berbagai kelompoknya. Misalnya konflik antara kasta-kasta di India dalam bentuk keterpisahan dan kekerasan. Fungsi konflik dalam pembangunan memelihara identitas kelompok mendapat tempat dalam karya para teoretikus. Tampaknya secara umum diterima oleh sosiolog bahwa perbedaan itu di antara diri kita sendiri, kelompok atau kelompok dalam, dan semua orang lain atau kelompok lain terbentuk di dalam dan melalui konflik. Ini tidak terbatas pada konflik antar kelas, meskipun konflik telah muncul sebagai ilustrasi yang paling nyaman bagi banyak pengamat. Konflik kebangsaan dan etnis, konflik politik, dan konflik antara berbagai sastra, struktur birokrasi memberikan contoh yang relevan. Simmel melanjutkan dengan mengatakan bahwa permusuhan dan antagonisme timbal balik juga menjaga sistem total dan membangun keseimbangan antara bagian-bagian komponennya. Bab yang ketiga, penipuan dalam konflik dan hubungan ketegangan. Simmel menyatakan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik berfungsi positif sejauh mungkin peliharaan hubungan di bawah kondisi stres, sehingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan peserta bermusuhan. Konflik dan demikian dilihat sebagai melakukan fungsi pemilihan kelompok sejauh ini mengatur sistem hubungan, membersihkan udara, yaitu menghilangkan akumulasi disposisi permusuhan yang terhalang dan menolak dengan memberikan ekspresi perilaku bebas mereka. Simmel mengenalkan untuk memeriksa proposisi ini, maka perlu mempertahankan perbedaan pertama antara persamaan permusuhan dan manifestasi perilaku mereka. Selain itu, ekspresi yang relevan dari ini juga berlaku setidaknya 3 jenis mungkin. Yang pertama, ekspresi langsung permusuhan terhadap orang atau kelompok memberi sumber frustasi. Yang kedua, pemindahan permusuhan tersebut berlaku objek pengganti. Yang ketiga,
aktivitas pelepasan ketegangan yang memberikan kepuasan dalam diri sendiri tanpa membutuhkan objek pengganti. Pelepasan sentimen permusuhan pada objek pengganti menciptakan situasi konflik baru dengan objek tersebut. Perbedaan konflik tidak realistis dan konflik realistis seperti itu akan dikembangkan dalam proposisi berikutnya. Bab yang keempat, struktur dalam grup dan grup. Dalam kelompok yang menarik bagian periferal dari keberadaan anggotanya atau menggunakan terminologi Parsons dalam kelompok di mana hubungan secara fungsional, spesifik dan netral secara efektif. Konflik cenderung kurang tajam dan kurang dari keras dalam kelompok di mana ikatan penyebar dan efektif melibatkan keberadaan total anggotanya. Akibatnya menunjukkan bahwa konflik kelompok-kelompok seperti Rotary Club atau kamardang cenderung kurang kekerasan daripada grup seperti sekte agama atau partai radikal dari tipe komunis. Jika total keberadaan terlibat memungkinkan lebih besar ada unsur-unsur yang realistis yang masuk dalam situasi konflik yang realistis. Oleh karena itu, kelompok-kelompok seperti itu cenderung menekan konflik, tetapi jika itu terjadi menjadi intens dan penuh gairah. Ini seperti yang akan dilihat nanti menjelaskan frekuensi perpecahan dan gangguan dalam kelompok-kelompok tersebut. Individu yang berpartisipasi secara intens dalam kehidupan kelompok tersebut memperhatikan kelangsungan kelompok tersebut. Dalam dua proposisi sebelumnya memeriksa beberapa hubungan antara perasaan bermusuh konflik dan struktur hubungan di mana mereka terjadi. Kami berpendapat bahwa semakin dekat hubungan dengan semakin banyak peserta yang terlibat dalamnya, semakin banyak kesempatan untuk konflik yang interaksi. Bab 5, konflik dengan keluar grup dan struktur kelompok. Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggota bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama dalam situasi yang pasti. Masing-masing dapat menempuh jalan sendiri dan menghindari tabrakan. Namun keadaan konflik menarik anggota-anggota begitu erat bersama-sama dan menundukkan mereka pada dorongan yang begitu seragam sehingga mereka harus benar-benar sejalan atau benar-benar saling menolak. Dampak konflik dengan kelompok lain pada struktur kelompok disarankan sebelumnya bahwa batas-batas kelompok ditetapkan melalui konflik dengan pihak luar sehingga suatu kelompok mendefinisikan dirinya sendiri dengan berjuang dengan kelompok lain. Simmel melanjutkan dengan menyarankan bahwa konflik luar memperkuat kohesi internal kelompok, meningkatkan sentralisasi. Dalam diskusi sebelumnya, mengidentifikasi dua aspek struktur kelompok yang diabaikan oleh Simmel, yang dipisahkan. Yang pertama, ukuran relatif, yang kedua tingkat keterlibatan anggota, yang menemukan bahwa ini harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan ketiga aspek situasional. Dan mengikuti perbedaan ini, sekarang kita dapat memutuskan kembali proposisi Simmel. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan terus-menerus pihak keluar cenderung toleran di dalam. Mereka memungkinkan menorganisasi setiap dari sekedar keberangkatan terbatas kesatuan kelompok. Bab 6, ideologi dan konflik. Simmel membedakan antara dua jenis konflik. Konflik dengan tujuan bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik yang pertentangan memiliki kualitatif objektif impersonal. Pernyataan Simmel mengandung dua konsekuensi perbedaan. Yang pertama, tujuan kolektif. Yang kedua, ada elemen pemersatu di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan kata lain, proposisi ini menyangkut efek objektivitas terhadap intensitas konflik dan efek objektivitas terhadap hubungan antar antagonis. Untuk merumuskan kembali proposisi Simmel, konflik di mana para peserta mereka bahwa hanyalah perwakilan dan kolektivitas kelompok, berjuang bukan diri sendiri tetapi hanya untuk cita-cita kelompok yang mereka wakili, cenderung lebih radikal dan tanpa ampun yang daripada memperjuangkan untuk alasan pribadi. Bab 7, konflik menyakitkan. Simmel menyatakan bahwa segala hubungan telah dibangun melalui konflik. Jenis hubungan lain yang akan mengikuti di tempat lain. Esanya ia menyatakan bahwa hubungan timbal balik kelompok primitif hampir selalu merupakan permusuhan, sehingga pada tahap awal budaya perang hampir merupakan satu-satunya bentuk di mana kontak dengan kelompok asing terjadi. Konflik dapat dikatakan produktif dalam dua hal yang berkaitan. Yang pertama, mengarah pada modifikasi dan penciptaan hukum. Yang kedua, penerapan aturan baru mengarah kepada pertumbuhan struktur kelembagaan baru yang berpusat pada
penegakan aturan dan undang-undang baru ini. Untuk memutuskan kembali proposisi Simmel, konflik dapat memiliki jenis interaksi antara lain antagonis, bahkan antagonis sebelumnya tidak terkait. Ini juga biasanya terjadi dalam alam semesta. Norma-norma yang menentukan bentuk-bentuk pelaksananya. Konflik bertindak sebagai stimulus untuk menetapkan aturan atau norma dan institusi baru, sehingga berfungsi sebagai agen sosialisasi bagi kedua belah pihak yang bertikai. Bab 8, panggilan konflik untuk sekutu. Gabungan dua atau kelompok memenuhi kepentingan bersama yang besar, sementara antagonisme berpentingan kecil yang dapat diantara, kemudian ditekan bahwa mereka sebagai pengusaha kecil memiliki kepentingan bersama tertentu yang bertentangan dengan kepentingan kelompok lain. Mereka bersatu untuk mempertahankan kepentingan itu sendiri. Ini dapat mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok baru dengan garis batas ideologi, loyalitas, dan nilai-nilai yang berbeda, atau jika tidak menghasilkan hanya asosiasi instrumental dalam menghadapi ancaman bersama. Sejarah aliansi petani Amerika menunjukkan transformasi koalisi. Aliansi ini berasal dari klub petani yang tujuan awal untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan ternak dan pencuri kuda. Tetapi segera klub-klub itu menyelesaikan fungsi lain seperti pendidikan, pertanian, penyelidikan, kegiatan sosial, dan di beberapa klub kerjasama jual beli. Dengan gelombang besar ketidakpuasan petani setelah perang saudara, aliansi pertama-tama menjadi kelompok penekan dan kemudian menjadi politik. Menjelang akhir karir, sebuah organisasi muncul dari kebutuhan perlindungan sebagai pencuri ternak dan hiu darat menjadi yang menuntut antara lain koin perak gratis dan penghapusan bank nasional. Pilihan universal, pajak menghasilkan, dan 8 jam sehari. Kata koalisi berasal dari coalescere yang berarti tumbuh bersama. Jika sebuah asosiasi atau koalisi bertahan, ia cenderung mengembangkan loyalitas dan norma bersama di antara para konstituennya. Jika analogi dapat digunakan ahli. Demikian hasil review dari buku Teori Sosiologi Modern. Sekian dan terima kasih.